Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, maksudnya teman-teman sekalian, dalam kurikulum merdeka kita selalu diajarkan untuk pembelajaran berpusat pada murid. Nah, di sini kata arti merdeka mungkin teman-teman sekalian sudah memahami ya, sudah lama memahami. Nah, tapi di dalam kata arti merdeka banyak ada kesalahpahaman pada saat ini. Karena guru berprinsip mungkin berpikiran bahwa merdeka itu berarti sesuai dengan terserah anak. Nah, semua itu. Tetapi dalam kemerdekaan itu juga harus diikat dengan disiplin. Nah, ternyata harus diikat dengan disiplin. Dan disiplin itu wajib kita lakukan dan dimunculkan dari diri sendiri. Jika tidak dimunculkan dari diri sendiri, maka kita butuh dari luar. Itulah yang dikatakan mungkin anak-anak butuh guru, butuh dari dukungan orang tua. Nah, next. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, hingga pada akhirnya karakter-karakter
dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, kebiasaan baik itu selama ini kita munculkan dari peraturan. Dari peraturan baru dimunculkan menjadi pembiasaan. Nah, di sini akan kita bahas nanti apakah peraturan itu wajib dilaksanakan hingga memunculkan budaya positif. Nah, selanjutnya ada kalimat numpang yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar atau ada dorongan yang lain? Coba kita baca kalimat sedikit. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Oke, baik teman-teman. Kita tanya, kita bekerja di sekolah. Nah, kita sebagai guru juga akan terikat sebuah peraturan. Jangan kita menegakkan peraturan kepada siswa, tetapi kita tidak mengerjakannya. Mari kita sama-sama kita sadari apakah itu wajib kita lakukan. Nah, kita tanya, misalnya, boleh ya kita tanya ya. Misalnya, Mem Anita kenapa sih datang setiap hari tepat waktu? Boleh ya Mem? Jawabannya apa? Alasannya apa Mem? Mem datang di tepat waktu. Oh, menaati peraturan. Kalau misalnya saya, kenapa ya Miss Maria itu harus rajin datang, tidak pernah terlambat? Mungkin alasan saya, ya alasan. Karena tadi coba kita baca, ada rasa ketidaknyamanan atau rasa sesuatu yang lain. Mungkin saya gini, saya di rumah pimpinan, malas dimarah-marahin. Nah, itu alasannya ya. Nah, itu yang kita sadari. Coba Miss Lilis, kenapa Miss Lilis harus cepat-cepat datang? Nggak boleh terlambat 1 detik pun. Apa alasan Miss Lilis? Karena sudah peraturan. Kalau Memetina? Karena peraturan juga. Kalau Meminda? Karena peraturan. Baik. Berarti selama ini kita menjalankan sebuah disiplin karena sebuah aturan. Baik, sekarang kita lihat apakah peraturan yang kita jalankan itu, disiplin positif yang tertanam pada diri kita itu hanya karena peraturan atau karena misalnya, kalau misalnya tidak pernah terlambat seperti anak kita SD baru-baru yang tahun semester lalu mendapatkan hadiah. Nah, kita lihat ya, coba kan anak, kenapa mereka nggak sampai pernah ya Mama Aca bilang nggak mau, sakit pun harus datang. Kenapa? Karena ada yang dikejarnya. Apa tadi? Dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, baik, itu kita keep dulu, kita simpan dalam hati kita. Ternyata saya menjalankan disiplin itu karena peraturan. Berarti dengan kata lain, nanti ada sesuatu yang saya langgar. Oke, selanjutnya kita lihat disiplin positif. Tadi budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu kebiasaan. Dan kebiasaan itu muncul dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Untuk menerapkan disiplin positif, anak diajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan tanpa rasa ancaman. Kalau menurut Mem dan Miss, tadi yang menjalankan disiplin itu karena peraturan, berarti ada rasa ancaman ya. Nanti kalau melanggar peraturan, gaji dipotong atau didenda 20. Nah, seperti itu. Hampir sama seperti siswa. Kalau terlambat datang, nanti saya dapat hukuman. Nah, ternyata disiplin positif itu harus kita dukung tumbuh dari diri kita. Dan kita yang menentukan, yaitu kontrol diri kita. Nah,
dan juga di dalamnya harus ada nilai kebajikan dan tidak ada rasa ancaman. Kalau ada hukuman berarti secara nggak langsung ada ancaman ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Apa itu nilai kebajikan? Budaya positif, muncul kebiasaan yang ditegakkan dengan disiplin. Di dalam disiplin ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Daeng Dosen, di mana disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita berkaitkan. Itu ada kaitannya. Disiplin positif, ada isinya nilai-nilai kebajikan, dan pada saat ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan kepada karakter anak adalah suatu tujuan mulia. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Boleh dong disebutkan sama-sama Miss, apa aja dimensi profil pelajar Pancasila yang harus kita tegakkan? Berkenindahan beroba. Yang pertama, yang paling utama, beriman dan bertakwa kepada. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, iya, berpikir kritis. Ingat ya, Mem. Nah, itulah dia tujuan mulia. Itulah yang sekarang sedang digalakkan, khususnya dalam kurikulum Merdeka. Nah, ini juga tujuan utamanya. Kenapa budaya positif itu harus ditebarkan? Next. Nah, ya, ntar ya memang sini berikutnya. Nah, ini tadi kita menggunakan budaya positif, ada disiplin, kebiasaan, ada disiplin, dan di dalam disiplin ada nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam nilai kebajikan untuk menegakkan disiplin itu perlu kontrol diri. Yuk kita bermain dulu sebentar. Tapi sebelumnya kita baca. Apa itu teori kontrol? Di mana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Model berpikirnya adalah menang-menang. Yuk boleh minta bantuannya kepada Memega dan Misanti. Boleh ya? Saya panggil ke depan. Ayo Miss, Mem. Kita punya permainan. Ada kertas sikit nggak? Sikit aja. Sikit sobek. Ya. Sikit sobek sikit aja. Ya. Oke. Nah, Miss dan Mem boleh sweet. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Oh, Miss Santi. Miss Santi punya berkewajiban. Yang duluan hanya segulung kertas. Miss Santi menggenggam dalam menyimpan ini, dalam pos ini. Dan Miss Memega berusaha gimana cara mengeluarkan kertas dalam genggaman Miss Santi. Boleh misalnya gini ya, Miss Santi, tolonglah Miss Santi, bukakanlah. Itu boleh. Atau dengan mencoba, Miss Santi nggak mau kan, dia keluar terus, usaha dong, ya kan, usaha dong. Masa enak aja minta, nah itu terserah, bebas, merdeka, bebas mengeluarkannya. Ya Miss Santi, nah ya. Aku nggak mau lihat Memega. Jambak.
dari yang tadi kita pelajari. Kenapa Miss Santi bisa lepas? Kelemahan. Nah, kelemahannya itu bisa terjadi karena kontrol dirinya, ya kan? Kalau dia berusaha kuat, pasti itu tidak akan terjadi. Nah, itu tadi yang dimaksudnya. Terus model pikirnya menang-menang, yaitu kalau siapa mau aku harus menang. Tapi kalau dia lemah, bisa lemah, pasti dia akan pilih yang kalah. Nah, mungkin itu ya prakteknya. Terima kasih buat Miss Santi dan Mega. Oke, selanjutnya yang perlu dikenalkan dalam budaya positif itu yaitu mulai dari teori motivasi. Kenapa kita harus menjalankan sebuah disiplin? Itu tadi, karena motivasi, hukumankah atau penghargaan? Mari sama-sama kita cermati apa itu teori motivasi. Setiap teori motivasi yaitu setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita bisa pilih motivasi itu yang mana ya? Atau motivasi kita karena penghargaan, motivasi karena hukuman, atau karena sesuatu hal yang di dalam diri kita. Nah, hukuman yakni pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan identitas gagal. Kenapa ya dikatakan identitas gagal? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Selanjutnya penghargaan, bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Nah, kenapa ya hukuman itu dikatakan suatu identitas gagal? Mengapa? Ini kita baca ya. Ini kelihatan nggak? Enggak. Itu misalnya dengan kasih boleh ya menurut saya berupa hadiah ya atau reward ya yang kita kenal sehari-hari. Yuk kita baca sedikit. Penghargaan itu pengaruhnya ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kita cermati bersama-sama. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Next ya, Miss. Betul, Miss? Belum. Nah, maksudnya teman-teman pernah nggak menyadari? Pernah nggak ngasih siswa yang gini? Kalau siapa yang mendapatkan yang terbaik, saya kasih permen. Pernah ya? Miss semua pasti ya kasih Oreo. Nah gitu. Terus ketika kita lakukan lagi dan lagi, pasti anak semangat. Terus suatu ketika nggak ada lagi penghargaannya. Pernah nggak menyadari kalau anak itu tidak bangkit lagi? Pernah? Pernah? Ya, boleh bagi sedikit sharing ya, kenangan pada waktu apa ceritanya? Boleh? Siapa yang berkenan? Mencoba seperti itu. Misalnya, saya pernah coba ketika saya melakukan ujian ini. Boleh ya, Miss?
ya Miss Chris? Pernah nggak kasih reward Miss? Iya. Sini Miss, sini boleh. Kalau nggak di sini juga boleh. Ya. Biar langsung maju di sini kan. Ya, terima kasih untuk pengalaman saya mengenai penghargaan ini. Saya sering melakukannya, tapi lebih sering dulu di kelas 9. Karena dari kelas 1 sampai kelas 9, di kelas 9 yang lebih aktif siswanya. Memang dan aktif dalam segala hal. Jadi ketika guru menjelaskan, saya lebih sering siapa nanti kalau misalnya ini sudah selesai kita belajar, sering saya bawa hadiah kepada mereka berupa coklat. Nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan Miss akan mendapat coklat. Jadi dari antara mereka banyak sekali yang termotivasi untuk mendapatkan coklatnya. Jadi mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau untuk menstopkan, sering mereka kalau saya tidak buat itu, sering mereka bilang kita buat aja lagi Miss nggak ada coklat. Mereka jadi bertanya gimana coklatnya? Gak apa-apa, kami belajar pun bagus. Nanti kami dapat coklat itu karena kami sudah bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Miss. Tepuk tangan buat Miss Chris. Nah, benar ya. Dari situ kita lihat ternyata sebuah motivasi yang penghargaan itu kurang efektif ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat bahwa penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok misalnya, atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, itu salah satu contohnya yang seperti yang tadi yang dikatakan Miss itu. Ketika tidak ada, mereka kurang. Terus menagih, terus mungkin yang jangka panjang. Pernah saya kejadian winner PO. Dia itu sering lomba, dia dapat hadiah, misalnya pemenang. Ketika lomba lagi, karena mungkin motivasi orang tuanya mengatakan, kamu harus lomba, kamu bisa loh. Kalau kamu nanti menang, kamu pasti dapat hadiah. Nah, suatu hari dia tidak menang, dia akan kecewa dan dia menangis. Karena tadi yang ingin sudah jadi, kamu selalu menang, kamu selalu paling hebat, jadi mama harus menggantikan hadiahnya. Nah, mungkin itu satunya. Jadi kita pahami di situ ya, Miss, bahwa motivasi penghargaan itu juga kurang efektif. Nah, next kita buat penghargaan dikatakan juga merusak hubungan. Kenapa ya? Kita baca. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Kita bisa merasakan ya, langsung bayangkan sama anak-anak. Langsung bayangkan ya, Miss dan Dancer. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Pernah terjadi? Sadar tidak sadar? Pasti terjadi. Nah, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ada itu ya? Mungkin pernah terjadi ini. Kamu baik banget benar. Kamu rajin bantu Miss begini. Miss kasih permen. Tapi di luar dengan guru lain dia sangat nakal.
Dan persaingan menciptakan kecemasan. Paham ya teman-teman ya di situ? Pasti ya. Kalau unggul dia termotivasi. Tapi yang enggak, ketika suruh maju misalnya, yuk Edgar maju, karena sering dia nggak menang kayak gini. Nggak usah, nggak mau. Pernah nggak kejadian di saat seperti itu? Ya pernah ya. Kami juga di kelas seperti itu. Misalnya Elepa, karena dia sering kurang, dia jadi ketika suruh maju aja bareng, dia nggak mau lagi, nggak berani. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi itulah timbulnya bisa jadi keputusasaan. Oke, kita kembali ke next ya, penghargaan. Dan nyambung ke situ ya, Miss Mendoza. Next Miss, ininya next break ini ya. Bentar ya, habis ini ya, lainnya. Yuk, teori perilaku manusia yang dari tadi kita katakan itu, inilah dia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Yang tadi itu ya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Karena dia mengharapkan penghargaan, mengharapkan imbalan. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu dia juga motivasi eksternal. Kata tanda-tandanya misalnya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Kata kanannya, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Jadi bukan karena unsur yang lain. Itulah dia motivasi internal. Itulah dia tujuan disiplin positif. Yuk, sebelum kita itu, mari kita ice breaking sebentar. Ayo, teman-teman, yuk. Nanti teman-teman ngantuk sekalian. Ya, bisa. Ya, kita nggak mungkin membukakannya. Kita yang berkaca pada diri kita sendiri. Ayo Miss, sekarang kita berdiri dulu yuk. Berdiri. Kita buat ice breaking ya. Kita buat lama enggak? Lama. Ya, bergerak-gerak badannya. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Ayo yang bergerak badannya. I'm a lucky gummy bear. I'm a jelly bear. I'm a gummy bear. Oh, I'm a gummy jam singing gummy bear. Oh yeah, gummy bear. Gummy bear. Gummy bear.
untuk menuju disiplin positif, boleh nggak beberapa teman berbagi dengan saya? Kira-kira selama ini yang kita jalankan disiplin positif di sekolah kita termasuk motivasi yang mana? Boleh ya, Miss Muni? Nggak ada pertanyaannya di situ. Saya bertanya. Yang mana? Iya. Yang mana? Kalau maju sini nih. Selama ini kita di sekolah pasti menjalankan disiplin positif. Nah, kira-kira dari yang kita sudah simak beberapa kalimat tadi, menurut Miss Muni, disiplin positif yang mana yang telah Miss jalankan selama ini? Dari unsur motivasi eksternal atau motivasi dari kita? Terima kasih Miss. Untuk pengalaman saya mengenai perilaku motivasi, saya melakukan dua Miss, dari internal sama eksternal. Di internalnya ya saya juga belajar untuk hal itu sendiri, dan eksternalnya mungkin ya supaya dilihat sebagai contoh bagi orang lain gitu. Contohnya kayak bersama siswa, saya harus memberikan contoh yang baik, misalnya kayak di kelas yang tidak boleh makan di kelas. Jadi saya merasa contoh motivasi. Menjadi teladan bagi murid ya. Oke. Baik. Terima kasih Miss Muni. Selanjutnya boleh kepada Sarniko. Selama ini Sarniko menjalankan disiplin positif sebagai seorang guru. Kira-kira dari unsur yang mana ya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya juga tadi bertanya langsung kepada diri saya sendiri. Mungkin kita semua yang pertama di sini, yang pasti kita sebagai guru pasti nomor 3 ya kan. Cuma kalau saya terisi lagi diri saya, kadang juga saya masuk ke dalam nomor 1 ya kan. Nomor 1, nomor 2, namanya juga manusia kan. Ada kadang lupa diri, kadang nggak tahu diri. Oke, baik, terima kasih buat Sarniko atas kejujurannya. Kejujuran itu penting ya. Ya. Oke. Pasti jujur aja, saya juga menyadari yang paling utama kenapa saya jalankan disiplin itu pasti karena peraturan. Kalau saya tidak jalankan peraturan akan ada hukuman. Nah, berbagai cara kita tanamkan disiplin kepada anak. Kita jalankan melalui hukuman, ternyata hukuman juga salah. Kita jalankan melalui penghargaan, beri motivasi supaya anak itu jalankan disiplin, ternyata itu juga salah. Oh, serba salah ya. Jadi harus bagaimana? Mari kita rujuk supaya disiplin positif itu menjadi suatu motivasi internal yang tertanam dari diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat bersama-sama. Oke, disiplin positif itu kita munculkan karena anak sehari-hari biasanya kita katakan adalah peraturan. Nah, sekarang ada di situ peraturan versus keyakinan kelas. Nah, apa ya bedanya? Yuk kita simak. Peraturan, ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Sedangkan keyakinan, apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Ya, Miss Dancer, disepakati secara
belajar. Ternyata peraturan itu selama ini kita buat, kan kita yang buat. Peraturan dibuat oleh pihak sekolah. Ternyata peraturan itu kalau seperti itu akan mengakibatkan yang tadi, ketidaknyamanan, ada rasa ancaman. Nah, jadi untuk memperbaikinya, kita munculkan menjadi keyakinan kelas. Nah, gimana cara membuat keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu tadilah yang disiplin positif, yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Yuk kita sama-sama bersama dengan teman. Bisa ada spidol? Ibu. Oh ya, spidol. Kita buat, boleh ya? Mem Dinda sebagai kurikulum. Selama ini peraturan kita sebutkan dulu tiga aja. Peraturan apa yang kita buat untuk kita sepakati yuk. Kita untuk kita dulu atau untuk murid yang kita munculkan? Kita belajar. Peraturan apa? Untuk guru atau untuk murid? Mem Dinda boleh munculkan peraturan apa yang selama ini kita jalani? Murid boleh, guru boleh. Kita buat tiga, sepakat ya. Kita buat contoh. Karena nanti keyakinan kelas itu akan kita tanamkan di kelas masing-masing, ya Mem. Untuk memunculkan disiplin positif, berarti kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Yuk kita belajar sama-sama. Yuk Mem Dinda. Selama ini peraturan adalah dibuat oleh pihak sekolah secara sepihak. Nah, gimana untuk memperbaiki keyakinan kelas itu? Kita perbaiki sama-sama. Peraturan. Kira-kira peraturan apa yang kita sebarkan? Yuk sama murid aja, biar cepat. 1. Ayo Mem Dinda, peraturan apa kira-kira yang sering sama murid? Ya, memakai kalau datang tepat waktu. 2. Kelengkapan? Datang tepat waktu. Ya, kita buat 3 atau 4 aja. Menggunakan Wajib mengerjakan PR dan mengisi buku komunikasi. dan Mengisi buku komunikasi. Wajib membawa Alkitab. Oke, nggak usah banyak kali ya, karena peraturan kita begitu banyak. Berapa lembar, Miss? Siapa yang ingat? Peraturan untuk siswa 4 lembar. Kita bisa bayangkan 20, 10, 40, 60. Nah, ya, terima kasih Mim Dinda. Ya, udah yang tadi Mim. Yuk kita baca sama-sama dulu yuk. Peraturan untuk anak-anak murid. Ejek-ejeknya misalnya kita orang tua siswa. Yuk kita baca. Datang tepat waktu. Kelengkapan seragam. Wajib mengerjakan PR dan mengisi buku komunikasi. Wajib uang SPP sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Nah, kita kaitkan kembali ke profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena melalui peraturan ini kita menumbuhkan disiplin pada anak. Dan ternyata disiplin itu tadi harus ada nilai-nilai kebajikan. Kita bayangkan, kira-kira kalau datang tepat waktu itu merujuk ke profil dimensi yang mana ya?
rekreasi. Mandiri, berpikir kritis. Wajib uang SPP sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Bingung. Ya, kerjasama orang tua dan semuanya ya. Oke, baik. Ternyata dari aturan itu tadi akan muncul, kita simak flashback lagi ya. Ada ketidaknya, ada rasa ancaman. Yuk sama-sama. Coba kita baca mereka membuat keyakinan kelas. Contohnya nomor 1, kelas 1. Sedikit aja. Jadi peraturan itu diganti menjadi keyakinan kelas supaya mereka gak merasa apa ya, sesuatu yang seperti tadi ancaman atau karena sesuatu hal atau harus melakukan disiplin seperti yang katakan Miss Muni. Nanti kalau nggak pulang datang tepat waktu pasti nanti kena apa ya, tegur ya Miss ya. Nah coba lihat kita. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalau perlu belajar, kita ambil yang makna luasnya. Berarti apa di situ masuk? Mengerjakan PR juga. Apalagi yang masuk ke dalam? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas, ya kan? Nah, yuk sekarang setiap anggota kelas perlu senang. Perlu senang. Apa kira-kira perlu senang? Menyimak kemana dia? Perlu senang. Ya teman-teman, perlu senang. Kira-kira yang kemana ya? Bisa nggak kalau misalnya mereka tidak melakukan kekerasan, pembulian? Kalau melakukan pembulian, pasti ada yang sedih ya, ada yang terluka ya. Nah, bisa mungkin dari ke situ. Nah, selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kira-kira itu merujuk kemana? Bekerja sama. Ya, piket. Apa lagi sih? Bekerja sama. Iya, kerjasama. Banyak ya, dari dia luas. Nah, selanjutnya, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kira-kira kalau yang menghargai, ke situ merujuk kemana? Iya, tidak dibenci, ada toleransi. Nah, selanjutnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak ada kekerasan. Nah, boleh teman-teman Miss munculkan siapa ya yang bertanya? Miss Riris. Miss Riris. Kita rubah peraturan kita ini menjadi keyakinan. Yuk sama-sama. Kira-kira apa ya yang lebih nilai-nilai kebajikan itu muncul di situ tanpa ada ini kan seperti keterpaksaan, kelengkapan atribut. Nah, kalau enggak nanti pasti ada ya embel-embelnya kita tulis ya, akan didenda ini. Terus kalau dia tidak datang tepat waktu akan ada ya hukumannya ya di situ. Mungkin mengutip sampah atau lari ke bola lapangan. Nah seperti itu. Boleh ya Miss bantu saya? Yuk teman-teman kasih usul. Kira-kira buat Miss keyakinan. Boleh dimunculkan, boleh pula dicontohkan dari situ, nggak apa-apa. Kita kan memperbaiki, ya kan? Nah. Setiap siswa Yuk, siapa yang beri kasih usul? Apa yang dimunculkan? Itu nomor 1. setiap siswa perlu disiplin. Perlu disiplin. Disiplin itu kata kuncinya. Boleh nggak kita ganti? Masukkan nilai-nilai positif gitu ya, yang lainnya ini persyarat kebajikannya ya. Karena disiplin itu kata kuncinya. Yang kita buat keyakinan ini kuncinya adalah disiplin. Tujuannya disiplin. Nah, begitu dia. Jadi mungkin setiap siswa perlu bertanggung. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab hadir. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab agar barang-barangnya tidak ada ketinggalan. Nah, luas ya. Nah, tanggung jawab nih
10 bisa hanya muncul 2, tetapi dari 2 keyakinan kelas itu dia telah menjalankan banyak yang kelakuan atau kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan disiplin positif. Nomor 2, ayo teman-teman, kasih dong. Setiap siswa perlu rapi. Boleh, sepakat teman-teman. Iya, kan kesepakatan. Boleh, tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nah, namanya kesepakatan. Yang ketiga, kita nggak merujuk ke sini aja, nggak mesti diperbaiki yang ini. Kita lihat yang peraturan kita yang lain-lain. Nah, kita munculkan apa lagi? Yuk teman-teman. Cukup 2 kah? Hanya dengan 2 itu sudah bisa melakukan semua menciptakan disiplin positif? Berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya, itu masuk kemana? Dia harus apa di situ? Apa yang dimunculkan? Kalau dia berdoa, dia apa? Di depan sering mengikuti apel pagi, itu masuk kemana? Apa seminggu? Buat seminggu? Beribadah. Kita sepakat perlu beribadah. Taat agama katanya. Ya, lebih ke luas itu ya, taat agama ya. Next, cukup 3. Satu lagi yuk, satu lagi. Dah. Yuk, Miss, satu lagi. Ayo, Miss Dancer. Satu lagi apa? Dimunculkan. Menjaga kebersihan kelas. Berarti itu kebersihan diri kelas atau kelas luar kelas. Nanti kita Menjaga diri. Tahu diri. Ayo, Miss. Iya, setiap siswa perlu sadar diri. Sadar diri, betul. Sadar akan dirinya. Misalnya sadar kalau dia itu harus mengerjakan tugas, sadar kalau dia itu harus menjaga kelengkapan kerapian tubuhnya. Jangan ambil yang negatifnya ya. Oke, terima kasih Miss. Ya, tepuk tangan dulu, Miss. Baik, nah itulah beberapa contoh ya teman-teman. Dari yang kita ciptakan tadi, ternyata peraturan yang kita buat itu hanya sepihak. Seperti kita buat kemarin. Oh, kita buat ini, Miss. Apa kalau dia nggak kerjakan PR? Saya masih ingat ya di Parapat. Itu kalau dia nggak kerjakan PR, apa hukumannya? Itu kita yang buat ya. Gimana kalau itu kita tukar posisi? Murid itu di posisi kita. Apa yang kita rasakan? Apakah selama kita menjalankan yang kemarin itu ada yang berubah? Guru piket, boleh ya kalau guru piket? Menurut selama ini yang disiplin dijalankan itu dengan aturan dan hukuman yang diberikan, apakah ada yang berubah total? Atau hanya jadi seperti ini? Udah biasa, cuma nulis kok. Terus kalau nggak nulis sampah, nggak suka kali. Nah, gitu. Coba guru piket. Siapa yang guru piket? Boleh ya berbagi pengalamannya. Apakah selama menjalankan disiplin positif itu berikan hukuman itu pendek aja? Menurut Miss Mendancer itu merubah anak atau hanya semakin menjadi-jadi?
Itu aja. Coba. Ada yang berubah kah? Terkadang ada yang berubah, Miss, tapi ya ada beberapa siswa itu ya memang nggak peduli. Udah, nanti aku kan misalnya ada satu jam pelajaran yang pertama itu memang nggak disukainya gitu kan. Ya udah aku catat ini aja kayak gitu, daripada aku masuk nanti aku makin kena marah, apalagi PR ku nggak selesai kayak gitu Iya. kadang. Kita nih ada unsur-unsur yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, mulai sekarang, yuk kita buat. Kita sudah coba, saya coba pernah di TK. Kita sepakat, saya bilang sepakat. Kalau bermain, sepakat yuk. Kalau bermain, kita harus apa? Mereka bilang, enggak rebutan Miss, janji ya, enggak rebutan. Tapi kalau saya bilang, kalau bermain, berbagi-bagi ya. Jangan itu aja gini-gini, nah, saya bilang. Enggak pernah, pasti setiap hari ada yang rebutan, ada yang berantem. Nah, kita sepakat. Nah, gitu. Jadi, mulai sekarang, yuk teman-teman. Mulai dari hal kecil. Hal kecil. Mungkin kita ketika masuk, kita mau belajar. Kita mau belajar PR. Kita sepakat ya. Kalau seandainya nggak kerjakan PR, yuk. Kita buat kesepakatan. Dan kesepakatan itulah yang namanya keyakinan kelas. Karena itu disepakati dan diyakini sehingga tumbuh di dalam diri kita, dan itulah yang menjadi unsur intrinsik kita. Nah, oke, itu udah paham ya, Miss? Member, next. Nah, selanjutnya dimunculkan situ kebutuhan dasar manusia. Apa kaitannya? Tadi budaya positif. Budaya positif itu timbul dari pembiasaan. Nah, kebiasaan itu kita tumbuhkan dari melalui disiplin, ya kan? Di dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan. Untuk memunculkan itu, terkadang kita ada dari motivasi, ada melalui hukuman supaya dijalankan, ada juga melalui dengan penghargaan. Nah, terkadang kita juga sebagai guru harus menyadari sebagai insan individu yang kita diri sendiri, ada kenapa terjadi seperti itu. Itu katanya menurut Gosen, dia ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Maaf ya, tulisannya dari sedikit. Kenapa dimasukkan seperti itu? Kita pernah nggak menyadari ketika misalnya dia melanggar disiplin positif, alasannya apa? Pasti ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya. Misalnya ACO, kita angkat ACO ya, sering terlambat. Kira-kira menurut Miss Dancer, apa yang dibutuhkan ACO? Dari 5 kebutuhan dasar ini, menurut Miss Dancer, apa yang dibutuhkan ACO? Kasih sayang. Kasih sayang. Terus nanti ada juga yang lain. Mungkin muncul si Jonathan. Kenapa Jonathan itu nggak pernah pakai dasi, nggak pakai ini? Ada unsurnya. Dan inilah yang perlu juga kita perhatikan. Oke, next. Nah, dalam menjalankan semua itu adalah kita sebagai guru. Di sini untuk menjalankan itu, menurut Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang sangat baik diterapkan seorang guru ataupun orang tua dalam melakukan kontrol diri. Yang pertama, penghukum. Kita sambil baca, sambil lihat ya, kira-kira posisiku di mana. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, teman.
persuasinya. Next, pemantau, mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir, sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira boleh ya teman-teman sekalian berbagi sedikit. Kira-kira selama ini kita pada posisi mana? Miss Hana, selama ini Miss pada posisi mana? Sebagai penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Teman kah? Pemantau kah? Atau sebagai manajer? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu. Pemakan. Ayo Miss. Membuat rasa bersalah. Biar takut anak itu. Ya, teman-teman. Ya. Enggak, Miss di situ aja, enggak apa-apa. Coba, Miss berasa di mana tadi? Kalau dari yang sedang kita pelajari, sering di pada posisi mana? Bisa dibaca? Enggak, benar yang tadi kita pelajari kira-kira tebaknya di mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Miss posisi di mana selama ini? Kalau saya memang ada mana? Pemantau. Oke. Kalau saya memang saya jujur kadang-kadang saya selalu sering pada pembuat rasa bersalah. Ya serius. Nah kita simak. Kenapa sih yang merasa gitu? Coba kita lihat. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tahu ya teman-teman, fisik misalnya nggak berjalan per, kamu pok. Nah itu ya. Kalau verbal, apa ya kamu? Apa ya kerjamu? Mungkin gitu ya. Nah kita simak nanti kata-kata apa. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, apa yang sering diucapkannya? Patuhi aturan saya atau awas kamu ya. Siapa yang pernah berkata kayak gitu? Ada? Ya, kita harus jujur ya. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Sering. Pernah kita ucapkan? Sering. Nah, sering. Oke. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Pernah kita ucapkan? Ya, berarti kita juga termasuk adalah salah satu di posisi penghukum. Oke, next ke bawah, oke. Oh, kita lihat di sini. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Karena aku akan menghukum. Next. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Nah, itu saya ini. Saya aku ya. Ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan tak seperti, nah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Jadi anaknya merasa, nah, gitu. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Next, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu saya sering bilang, orang tua kamu sedih kan? Kayak gini jajan aja, nggak mau belajar. Nah, itu dia maksud saya, ya kan? Terus, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ternyata saya selama ini telah mematikan rasa mental mereka. Nah, selanjutnya
dia merasa ternyata aku merasa bersalah ya. Nah, gitu. Selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Apa kata-kata mereka? Coba kita lihat. Ayo bantulah demi Bapak ya. Terus apa lagi? Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, diungkitnya, ya kan? Mengungkit ya. Nah, terus dia bilang lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Kita sering nggak seperti itu? Jarang. Oh, jarang. Ternyata apa yang terjadi di sini? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Suatu saat, misalnya kalau kita nggak bantu anak tadi, anak itu akan merasa seperti itu. Kan tadi itu temanku. Kalau Bapak nggak bantu saya, nggak menolong saya, berarti dia akan menimbulkan kekecewaan. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Itu juga. Dia hanya murid itu akan tunduk hanya kepada satu guru aja. Kalau guru yang lain tidak akan. Itulah kalau kita berada pada posisi teman. Next, selanjutnya pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang guru yang dalam posisi pemantau, pertanyaan yang sering dilakukan apa ya? Peraturannya apa nak? Kenapa kamu melakukan ini? Mungkin gitu ya. Baru apa yang telah kamu lakukan? Terus kita lihat sanksi apa ya kalau kamu melakukan ini. Nah, itu sering juga kita lakukan. Kelemahannya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol anak. Next, yang terakhir yaitu manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer yaitu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, kita flashback ke belakang, teman-teman. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira yang seharusnya yang paling baik kita lakukan adalah di posisi mana? Manajer. Tetapi untuk mencapai ke posisi manajer tidak mungkin ya. Pasti kata tadi harus merujuk apa dulu yang dilakukan. Gak mungkin lah kalau kita langsung sebagai manajer. Saya pernah katakan sama Kak Anita, kalau langsung dijalankan mungkin guru itu akan kenapa? Itu jadi manusia yang seperti dewa ya. Bisa ini, bisa legowo, diterima, sabar banget. Tapi ternyata menurut situ kita harus melaluinya apa? Di posisi mana yang kita lakukan? Sebagai teman dan sebagai pemantau. Kita tarik ulur. Tapi ingat, posisi penghukum tidak kita lakukan lagi. Kenapa? Karena itu tadi akan menimbulkan hal negatif pada diri anak. Next, kembali ke Hantu, Miss. sedikit lagi ya, teman-teman. Ini Bu, Iya, boleh. atau yang ini?
Menurut Diane Gosler dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ini tujuannya apa ya? Nah, ketika kita tidak menjalankan disiplin tadi, kan kita bertanya kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dengan dirinya. Nah, ini salah satu caranya. Jadi kita nggak langsung mengatakan, kamu kenapa nggak terlambat? Kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Nggak langsung itu. Apa yang harus dilakukan dulu? Ada dia yang harus kita lakukan tahap-tahapnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya kita tanya dulu anak-anak itu. Pasti kalau kita bertanya tentang identitas, dia kalau dia terlambat dihukum, pasti dia takut ya. Nah, kita harus menstabilkan dulu. Anak, mungkin itu. Nanti kalau buka slide lagi contoh-contohnya, orang bisa macam. Nah, saya singkat ya. Nah, teman-teman paling bilang, hai nak, kamu sehat? Apa kabar? Nah, itu menstabilkan emosinya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di mana validasi tindakan salahnya itu? Kita tanya. Setelah kita tanya kabarnya, kita tanya, kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan tadi? Dia sadar nggak dia melakukan kesalahan? Itu dia validasi tindakan salah. Kita harus tahu, kita harus menyadarkan dia bahwa dia bertanggung jawab akan apa yang dilakukan. Next, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kaitkanlah ke disiplin positif. Dari yang kamu lakukan itu, apakah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita? Kita harus ajak dia. Apa yang telah kamu lakukan? Misalnya, dari tidak datang, saya berarti tidak bertanggung jawab. Nah, kita ajak dia. Jadi, ini adalah salah satu cara gimana kita untuk menyadarkan anak agar anak itu mau melakukan disiplin positif. Oke, next. Nah, terakhir, teman-teman terakhir. Membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Benar, nggak mudah ya. Karena kita bilang tadi, peraturan ternyata salah. Saya jadi hukum, saya ingatkan salah, semua salah. Memang tidak mudah. Tetapi jika kita berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah, pastinya buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika murid kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Kata lainnya, misalnya SMP. Contoh ya, salah satu anak kecil, Maria Masalah, itu tekun, sering lagi gini. Ketika mereka berhasil di SMA, yang bangga, nah itu maksudnya. Kita nggak mungkin langsung lihat sini, tapi ada kesadaran tersendiri. Tanpa kita bilang, awas ya, kalau nggak kerja kumpulkan tugas hari ini, Miss akan tambah menjadi 10 soalnya. Nggak gara-gara itu, contoh kecilnya ya, nggak gara-gara kita ucapkan itu, anak-anak tergerak untuk mengerjakan tugas. Karena dia tadi tumbuh dari dalam dirinya bahwa dia harus bertanggung jawab, senang belajar. Habis. Nah, jadi sekian teman-teman sekalian, beberapa trik mungkin pembelajaran yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Semoga yang saya dapatkan dan saya mencoba menerapkannya. Dan memang untuk menerapkan itu tidak bisa sendiri. Kita harus berkolaborasi. Gak mungkin kan saya bilang seperti ini, ayo anak TK berjalan ini gini. Ternyata ketika dia masuk kelas 1 itu tidak akan berjalan. Terus ketika saya misalnya pikir di depan, saya menyambut, nah saya biasakan mungkin saya begini. Tapi ketika disambut guru yang lain berbeda. Jadi tidak sinkron, tidak selaras.
munculkan. Apakah saya menjalankan disiplin positif itu karena unsur motivasi eksternal ataukah dari motivasi internal? Jadi sekian dari saya, teman-teman sekalian. Mungkin sebelum kita tutup, ya, saya ingin beberapa teman, 2 boleh ya, teman. Kita refleksi yuk tadi. Kira-kira apa ya menurut teman-teman yang kita pelajari tadi? Bermaknakah bagi kita? Atau itu udah biasa dilakukan? Oke, nggak apa-apa. Yuk, teman-teman siapa yang bersedia? Silakan ke depan. Oh, 2. Cepat kita. Ayo teman-teman sekalian. Terima kasih tuh. Kata-kata jangan buka ya, gue. Iya. Memetina. Memetina. Jangan dulu aja, Ya. kita udah tidur dia. Ayo Memetina. Sudah Memetina. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari keluarga Akhir tadi banyak sekali yang khususnya saya dapat, karena kan apa namanya? Ya itu. Karena kan Bicokan apa itunya? karena kan gini, kayak tadi yang apa? Itu. Yang pertama penghukum. Kita kan ketemu anaknya beda-beda nih kan, Miss. Nah, jadi kadang sebentar jadi penghukum, sebentar jadi pemantau, sebentar jadi teman. Mungkin kalau selama ini kebanyakan di sayanya jadi penghukum. Jadi temannya ada juga, itu hanya sekian persen. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan kepada kami semua, khususnya kepada saya, bisa saya terapkan dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Kelak Mei mau jadi pada tujuan mana? Tujuan yang sebaik-baiknya, Miss. Yang mana dari kata khusus tadi? Dari manajer, Miss, dari manajer. Oh, dari mereka. Berarti mesti ingat ya. Terima kasih Memetina. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang bersedia? Sampai tutup kan? Dapat hadiah. Dapat coklat tadi. Ayo, boleh dong ya, satu lagi, nanti tutup. Kan nggak bisa tutup lagi. Ayo, Miss. Ayo. Ayo, Miss. Yuk. Nggak ada yang foto dia sebagai ini. Seminggu ini. Baik, terima kasih untuk pemaparan siang hari ini. Mungkin pembelajaran sama kita ini sangat berarti, ya kan? Karena mungkin kita awalnya nggak tahu apa itu keyakinan, tapi saya mungkin udah lebih paham karena saya juga mengambil tema ini di PNN, gitu, ya kan? Semoga kita juga bisa menerapkan dari tipe-tipe tadi, manajernya, tapi paling utama manajer, jangan jadi penghukum. Dan kadang teman juga boleh, tapi teman itu juga ada batasnya, ya kan? Ada anak yang suka sama kita, tapi mungkin temannya lain gak suka, udahlah sama Miss Desi dia terus, pasti nanti nilainya aman. Pasti ada anak yang berpikir seperti itu. Itu juga kita hindari dari kata-kata siswa yang seperti itu. Nah, kemudian saran gitu ya, Miss. Apalagi udah siang hari ya kan, mana tahu misalnya diundang ke Jakarta, ya kan? Mana tahu lebih baik pada awalnya aja kita membuat SDG-nya, karena dasarnya itu semangat. Jadi kita penasaran seperti apa sih yang dibuat ibu ini gitu. Dan diakhiri juga mungkin ada juga lah joget-jogetnya, ya kan, SDG-nya. Mungkin seperti itu aja, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Miss Desi atas sarannya. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian. Kiranya segala pembelajaran yang kita lakukan memang yang saya lakukan bukan tidak pasti itu lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Saya akui begitu banyak kekurangan saya lakukan karena saya juga baru belajar. Nah, kiranya segala yang saya bagikan dengan teman-teman
firman dapat kita jalankan bersama dan saling berkolaborasi. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan kata terima kasih, dan sebelum kita tutup kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan padamu. Terima kasih Bapa buat hari ini, siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya dalam pembelajaran kami ini ya Bapa, apapun yang kami dapatkan, apapun yang kami bagikan hari ini dapat kami terapkan untuk kemajuan sekolah kami. Sebentar juga kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan juga tetap membimbing kami sehingga kami ya Bapa tetap layak disebut anak-Mu. Di atas segalanya Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami, atas kesalahan kami, agar kami tetap layak disebut anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat